Alhamdulillah, lewat Ramadan. Kita masih bulan Syawal. Alhamdulillah lagi, Nabi menginformasikan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman ikhlas lillahi ta'ala, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa Pak, belum taraweh, belum zikir, belum witir, belum itikaf, belum sedekah. Taraweh saja Nabi memberi jaminan diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk 1 Syawal kita rayakan dengan Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Itulah sebabnya masuk 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita dengan hari Aidil Fitri, yang artinya hari kembali menjadi suci. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua, kepada gubernur, kepala dinas, kepada sekda, kepada teman, kepada tetangga, kepada istri, kepada orang tua, belumlah diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi dosa kepada Allah, dosa jenis pertama Ramadan habis insya Allah. Tapi dosa kepada istri, dosa kepada staf, dosa kepada tetangga belum dimaafkan sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia, khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Kita punya tradisi yang disebut halal bihalal. Ini ada lagi yang baru belajar agama 2 bulan. Baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Oh, halal bihalal bid'ah. Halal bihalal tidak ada pada zaman Nabi. Itu sesat, masuk neraka. Kau punya neraka, bos. Kayak ada juga itu yang begitu. Saya pun dihina-hina Pak Gub. Gara-gara apa? Ini Ustadz tidak sunnah, ini Ustadz sunnah. Saya dah cari namaku. Oh, saya Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Kau ceramah kiri kanan sunnah, lalu kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot saya tidak dimasukkan sebagai Ustadz sunnah. Ini baru 2 bulan. Hanya bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'katil maut. Baru belajar agama 2 bulan. Bid'ah. Kenapa bid'ah deh? Itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh begitu. Berarti kau juga bid'ah. Kau bayar zakat fitrah pakai beras. Kau cari itu Nabi pakai beras, pakai zakat fitrah. Tidak ada itu. Kalau karena tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau pakai pesawat pergi tanah suci. Karena Nabi tidak pernah pakai pesawat, pakai unta. Kau berangkatlah tanah suci dari Jambi, pakai unta. 17 tahun tidak sampai kau bos. Kau ceramah, janganlah kau gunakan mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Maka yang baik, yang tidak mau halal bihalal silahkan, yang mau jangan kau katakan bid'ah sesat. Yang melaksanakan halal bihalal silahkan, jangan kau katakan sesat yang tidak halal bihalal. Saling menghormati pendapat. Oke, itu yang disebut saling memuliakan. Perbedaan adalah rahmah. Nah, halal bihalal ini tujuannya apa? Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah dari masjid kampung sampai masjid agung, semua temanya dengan halal bihalal. Kita menyambungkan persaudaraan. Kenapa penting persaudaraan ini? Nah, mari kita simak satu-satu. Yang pertama, apa sebab putusnya persaudaraan? Ini dulu, kenapa orang berpecah belah? Satu, umumnya saya melihat gara-gara momen politik. Pilpres, pilgub, pilkada, pilcaleg, beda pilihan, berpecah belah. Gara-gara beda pilihan, kalian bertengkar tetangga. Dong, itu namanya. Nah, kasih kau gajinya. Sudahlah, selesai momen politik, selesai. Keluar dari coblos, selesai. Kemarin pilgub, beda pilihan, boleh. Tapi jangan kau bertengkar. Pak Gubernur juga yang saya hormati. Selesai pilgub, sudah. Kepala dinas yang tidak mendukung kemarin. Ya, wajar juga kalau kau dijadikan staf ahli, bos. Kan beda pilihan kok. Lihat toh, kenapa saya dijadikan staf ahli? Saya sudah kepala dinas. Ya memang mau kok kepala dinas seterusnya. Gantian lagi, gerbongnya beda lagi. Dan setelah kepala dinas saya salah dukung kau, ya kau dijadikan staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Ya apa boleh buat, memang begitulah yang namanya. Sudah begitu, tidak usah kau kecewa. Tapi saya kira Pak Al Haris tidak akan begitu.
yang berprestasi insya Allah dipakai. Ya, nah sudahlah, jangan berpecah belah. Gara-gara pilkada, pilcaleg selesai pilcaleg, siapa calonmu ini? Kalah? Enggak, cuma suaranya lebih sedikit. Selesai. Saya ikut pilwali kemarin di Makassar, 10 pasang calon 2014. Kalah Ustaz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak musuh, saya tidak sakit hati. Kalian yang kalah, jangan kau musuh yang menang. Kalau kau sudah musuhi, sudah kalah, kau musuh yang menang, kau tidak dapat apa-apa. Kalau kau langsung, Pak, Bapak menang, sudah pertandingan selesai, saya mendukung Bapak, minimal kau dapat proyek penunjukan langsung. Ngapain musuh-musuh? 2, penyebab putus persaudaraan setelah momen politik, apalagi sakwa sangka buruk. Jangan sangka buruk. Mentang-mentang Pak Al Haris dulu waktu bupati di Merangin, setiap di WhatsApp langsung dijawab. Sekarang susah betul dijawab, 3 bulan baru dijawab. Dulu waktu di Merangin cuma 1 kabupaten dilayani. Sekarang gubernur Jambi 1 provinsi. Jadi wajar itu lambat kau dijawab. Syukur-syukur kau dijawab WhatsAppmu. Sombong sudah sekarang. Itu namanya sangka buruk. Jangankan sebuah provinsi, jangankan sebuah kantor, sebuah rumah tangga saja tidak bisa akur kalau suami istri sangka buruk. Tidak mungkin. Bu, mau kau bahagia? Contoh Khadijah, pulang suaminya 3 hari 3 malam, tidak ada kabar oleh Rasulullah. Pulang setelah menerima wahyu, Nabi kedinginan. Lalu Nabi bersabda, istriku selimuti saya. Khadijah langsung berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati. Coba kalau bapak-bapak kepala dinas 3 hari 3 malam pergi, tidak ada kabar, di telepon tidak diangkat, di WhatsApp tidak dijawab, tiba-tiba kau pulang kedinginan, ibu selimuti saya. Nah, selimuti kau istrimu. Dari mana kau? Dari mana kau? Mana itu HP periksa? Sangka buruk. Sangka baik. Orang yang bersangka baik insya Allah hatinya tenang. Orang yang sangka buruk tidak akan kau dapat kebahagiaan. Telepon suami pagi-pagi tidak dijawab, lagi sholat duha. Telepon tengah hari tidak dijawab, berarti suamiku lagi sholat berjamaah duhur. Sore lagi ditelepon tidak dijawab, berarti suamiku lagi rapat sama Pak Gubernur. Jam 5 tiba-tiba ada WhatsApp masuk, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Berarti lagi nge-grab. Enak kan? Enak perasaan. Ketemu gubernur di bandara buru-buru, kok tidak dijawab, tidak disapa. Biasanya beliau akrab. Berarti beliau lagi mencret, buru-buru ke toilet. Enak. Jangan pernah ada sangka buruk. Orang yang selalu sangka baik, insya Allah tenang hatinya. Dan orang yang sangka buruk, itu penyebab putus persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putus persaudaraan, apa itu? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal? Belum tentu. Apa itu sombong, Ustaz? Hidup mewah-mewah? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, 2 sifat sombong. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap remeh orang lain. Bapak ada pengusaha di sini, pakai emas berlian, ibu-ibu pakai emas berlian, bahkan berliannya penuh di lehernya. Sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika diremehkan orang yang pakai emas palsu. Apa sih? Kenapa? Apa itu? Palsu. Kenapa kau tahu? Itu hitam di tangannya. Nah, itu sombong. Lewat lagi yang 1. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu sombong. Bapak-bapak pakai jam tangan, pakai sepatu mahal, itu halal, rezekimu. Tidak semua orang dikasih. Lalu kapan bapak sombong? Ketika bapak remehkan orang miskin. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, jantak buaya, harga 3-5 juta. Sombong? Tidak. Kapan bapak sombong? Ketika bapak berkata kepada pengurus masjid, Ustaz, kau tahu ini 5 juta ini harganya, kamu bajumu, 500 ribu aja nggak bisa kau beli. Sombong. Remeh orang lain. Yang kedua karakter sombong, menolak kebenaran. Mentang-mentang dia kepala dinas, mentang-mentang dia kombes, yang main anak yang baru tamat SMA, dibacakan ayat, keluarkan hadis, ada argumen, apa dibilang, apa juga dia tahu itu. Sombong, menolak kebenaran. Lalu apa sebab datangnya sombong? 1, sebab datangnya sombong, kata Nabi, pangkat jabatan. Tadinya hanya bupati, tiba-tiba jadi gubernur. Mau sombong? Jangan sombong gara-gara gubernur, Pak. 5 tahun saja. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 2 periode. Kalau tidak terpilih lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi rakyat biasa lagi.
Kau kepala dinas, kepala biro mau sombong. Aduh, jangan sombong karena kepala dinas, kepala biro. Biarpun hebat, kalau Pak Haris tidak senang, tidak jadi kau kepala dinas. Biar Pak Gubernur senang, tapi istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Begitulah hidup. Maka apa yang kita mau sombongkan? Pangkat jabatan. Ini Pak Gubernur, okelah 2 periode lagi dan kita doakan 2 periode, tidak mungkin 3 periode. Kalau sudah 2 periode selesai, dia pakai lagi lambang Garudanya, pergi ke pasar padahal sudah tidak gubernur, pakai lambang Garuda. Orang lihat-lihat, oh sudah gila kasihan itu Pak Gubernur. Apa yang kita mau sombongkan? Pak Kombes, Pak Habib, Kombes naik, tak bintang 1, bintang 2, bintang 3, pasti ada batasnya. Apa? Pensiun. Mau lawan pensiun, bapak pensiun pegang tongkat, pakai perseragam pergi ke pasar. Dia bilang, kasihan gila juga itu kasihan. Tidak mungkin. Semua ada batasnya. Apa yang kita sombongkan dengan jabatan? Yang kedua, penyebab datangnya sombong. Apa kata Nabi? Yang kedua, bertambahnya ilmu. Nah, ini ustadz bisa ini masuk. Yang tadinya hanya rakyat biasa, tiba-tiba viral. Tiba-tiba ceramahnya selalu membeludak. Mulai sombong. Yang tadinya hanya petugas haji ketika haji waktu dia sekolah, yang tadinya hanya petugas umroh ketika dia sekolah di Timur Tengah, tiba-tiba dia pulang viral kemana-mana, jutaan yang hadir followernya. Mulai sombong. Jangan sombong gara-gara ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ada orang dosen, wallahu alam ini Pak Gub cerita benar atau tidak, banyak sekali gelarnya Pak, tapi mulai dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Tahu pikun kan? Diprotes sama istrinya. Mak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium jidatku. Apa kata suaminya dalam hati? Astagfirullah. Berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata yang dicium pembantunya Pak. Apa yang kau sombongkan? Kau pikun tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar begini, besok masuk kamar pembantu, didapat sama anaknya, kukira nak mamamu nak. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Kata Nabi, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tanah, menjadi miliarder. Jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong karena kekayaan. Oke, dia masih tetap banyak duitnya, bagus rumahnya, banyak tabungannya. Kau sombong, Allah marah. Dititip penyakit dalam dirimu, satu aja penyakit. Apa? Penyakit gula. Kalau sudah sakit gula, mati sudah kita itu Pak. Perlahan-lahan kita mati. Yang satu tubuh membutuhkan gula, yang satu tidak mau gula. Itulah yang disebut komplikasi. Ke dokter, apa kata dokter? Tidak boleh Bapak makan daging, jangan makan nasi, jangan makan daging, larang makan gula, larang makan garam. Apa saja dia bisa makan Pak? Ubi rebus, pada duitnya 7 miliar. Ubi rebus saja dia makan. Dia kata dokter, Bapak jam 7 pagi sampai jam 8 Bapak keliling di kompleks perumahan Bapak ya, jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai peci, jangan pakai sandal. Kelilinglah dia Pak dari jam 7 pagi sampai jam 9, dah pakai baju, celana pendek, dah pakai peci, dah pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kita mau sombongkan? Yang keempat kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ibadah. Yang tadinya tidak pernah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya gara-gara sholat. Jangan sombong. Inilah 4 penyebab datangnya sombong. Maka Allah tidak mencintai orang yang sombong. Orang yang sombong dalam hatinya meski sebiji sarah, tidak boleh masuk surga. Ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu diantaranya kata Nabi dalam hadits qudsi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Kaya ibadah setan, temannya setan. Tapi kalau Pak Gubernur, pengusaha, Kapolrestabes sombong, orang masih maklum, wajarlah. Dia sombong, gubernur wajar. Dia kaya, dia Kapolrestabes wajarlah, terkenal wajar. Tapi temannya setan. Tapi orang masih maklum, wajar. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, tidak ada yang kenal, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan bos. Nauzubillah min dzalik. Inilah penyebab kedua putusnya persaudaraan, yaitu kesombongan. Banyak yang bisa memutuskan persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang yang kedua, apa bahayanya putus persaudaraan? Apa bahayanya? Yang banyak musuhnya. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat?
tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khatifur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Nabi jelaskan, yang bangkrut itu yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Sahabat berkata, kok bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji. Kenapa bisa bangkrut? Nabi jelaskan, betul, hablum minallahnya baik, tapi sayang, semua orang di komplek tidak senang dia. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu, pernah saya satu komplek, saya difitnah, katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Nah, saya difitnah, saya kalah dalam pilcaleg. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, saya juga pernah difitnah, katanya mobilku hasil korupsi, gara-gara fitnahnya saya dimutasi, non job. Allah katakan, ya sudah, ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Ya Rasulullah, ya Allah, saya juga pernah disakiti, saya pernah difitnah, akhirnya saya kalah dalam pilcaleg. Ini yang banyak amalnya tadi berkata, bagaimana lagi caranya Tuhan? Sudah habis amalku ini. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah bahayanya orang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, bahayanya putus silaturahmi, selain dia bangkrut, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, siapa yang memutuskan tali persaudaraan lebih dari 3 hari, falaisa minni, bukan umat. Allah memberi batas 3 hari. Kenapa? Saya disakiti, saya difitnah, saya dikhianati. Ya wajar ketika saya marah, tapi jangan lewat 3 hari. Allah kasih batas. Hari pertama biasanya sudah mulai hilang, hari kedua biasanya kita mulai baik, hari ketiga biasanya kita sudah lupakan. Maka Allah mentolilir, kau marah 3 hari saja. Begitu juga istri. Kalau kau marah sama suamimu, jangan perkara 5 tahun masih kau ingat. Marah, Allah kasih tolerir 3 hari saja. Lewat 3 hari kau masih bermusuhan, kata Nabi, falaisa minni, dan dia kau umatku, bukan kau umatku. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, di samping dia bangkrut, doanya susah diterima. Dan yang berikutnya, orang yang memutuskan tali persaudaraan, susah hidupnya. Poin kedua. Sekarang poin ketiga yang kita mau jelaskan lagi. Apa pula hebatnya orang yang banyak temannya? Tadi kan bahayanya banyak musuh. Sekarang apa hebatnya orang yang banyak temannya? Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dan tertolak dari bencana, murah rezekinya, hendaklah bersilaturahmi. Berarti orang yang banyak temannya, satu, murah rezekinya. Yang kedua, orang yang banyak temannya, gampang selesai masalahnya. Kok bisa? Contoh, saya mau perpanjangan SIM, izin mengemudi. Saya pergi ke kantor Polrestabes Makassar. Begitu saya turun, langsung dilihat kasat lantas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Urusan apa Ustaz? Perpanjangan SIM, Pak Kasat. Oh, gampang. Dia panggil anak buahnya. Urus ini SIM-nya Pak Ustaz ya. Jangan lagi kau minta uang, berdosa kau uang Ustaz kau makan. Pak, selesai Pak. Alhamdulillah. Siapa yang banyak temannya, gampang selesai masalahnya. Yang ketiga, orang yang banyak temannya, panjang umurnya. Apa maksudnya Ustaz? Panjang umur itu 100 tahun? Enggak Pak, 80 tahun aja sudah susah Pak. Lalu apa itu umur panjang? Meskipun sudah wafat, orang masih ingat. Coba kalau ada orang banyak temannya, ngantar jenazah, lewat di pemakaman, kuburnya Pak Ustaz Dasadin, kirimkan Fatihah. Meskipun sudah 5 tahun meninggal, orang masih ingat. Kenapa? Banyak temannya. Tapi kalau banyak musuh Pak, masih hidup didoakan orang kita sial. Maka merugi orang yang banyak musuhnya. Sekarang yang keempat, bagaimana cara menyambungkan tali persaudaraan? Sudah putus gara-gara pilkada, sudah putus gara-gara isu-isu politik, sudah putus gara-gara warisan. Bagaimana cara menyambungkan kembali? Satu, inilah berhalal bihalal, saling memaafkan. Cuma kalau saling memaafkan, tidak boleh hanya berkata maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, unjur rambut sampai ujung kaki, apalagi cuma melalui WhatsApp. Tidak bisa. Gimana caranya menurut Nabi? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan mahram Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh, Imam Ahmad selama kau tidak nafsu, tidak apa-apa. Maka saya kalau anak-anak mahasiswi saya yang cewek-cewek, saya tidak mau jabat tangan, saya cukup begini. Kenapa Ustaz? Nafsu? Ya saya manusia biasa. Dia muda, saya juga manusia muda. Dia cantik, saya penuh pesona.
Pak Gubernur, saya akui saya tidak gagah Pak, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau foto semua orang sama saya Pak. Ayo, Ustadz tidak jabat tangan. Iya, kenapa? Dia masih muda, saya nafsu. Iya Ustadz, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustadz, jangan dekati zina kecuali Ustadz. Tidak berlaku umum itu ayat. Biar Ustadz ketemu makhluk halus habis. Ya, yang kedua, setelah jabat tangan, pandang matanya. Ada orang biasa jabat tangan Pak, dia tidak lihat kita. Oh ya, sambil menelpon, itu bukan adab. Nabi katakan jabat tangannya, pandang matanya, dia senyum. Jangan juga kau pandang matanya orang dengan nanar. Senyum. Dan ini senyum Pak paling gampang. Coba, senyum ini paling gampang. Sedekah paling gampang, senyum. Selesai, angkat saja gigimu sedikit. Selesai. Dan ini hebatnya senyum. Tidak ada orang dikasih senyum marah. Apa kau senyum sama saya? Orang gila itu Pak. Sudah senyum, syarat berikutnya. Kalau dia berkaitan dengan dosa kepada, maka sebut judulnya. Pak Gubernur, maafkan saya. Kenapa dek? Dulu waktu pilkada Bapak suruh saya bikin baliho 10. Cuma 5 saya bikin Pak. Dia 5 masuk kantong Pak. Dia bilang, Pak Gubernur, pantas saya kalah di dapilmu. Oke, saya maafkan kau. Tapi tolong yang 5 itu kembalikan. Kalau ada pegawai di sini, Pak Kadis, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu pernah laptop hilang di ruangannya Bapak. Iya, saya ngambil Pak. Saya hilang Pak. Kata Pak Kadis, oke, saya maafkan kau, tapi kasih kembali itu. Selama barang tidak dikembalikan, selama itu tobatmu tidak diterima. Maka saudaraku ASN, pegawai kantor gubernur yang pernah ngambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Jangan ketawa, saya serius ini. Selama kau tidak kembalikan, selama itu obatmu tidak diterima. Dan kalau kau wafat tidak kau kembalikan itu, nanti hari perhitungan, hari pengadilan di Padang Mahsyar, semua barang-barang kantor yang kau ambil disuruh pikul.